Botanina pernah nggak mengambil suatu strategi yang ternyata salah gitu? Kurang apa istilahnya ya? Eh, Kurang ditajemin mungkin ya. Memang untuk ngobrolin masalah branding itu nggak cuman segini, banyak gitu yang harus ini ya harus diobrolin. Push. Kalau sekarang kita belajar bahwa kan kalau Botanina memang dulu tuh kita artisan ya Nuti ya. Kalau di secara individu aku bergerak dari semuanya mikirin sendiri, nge-push dari dalam, dengan sekarang itu fokus ngedengerin sih. Pesan motivasi buat teman-teman yang memang mau baru memulai bisnis atau sekarang lagi menjalankan bisnis yang bisnisnya tuh kecil gitu ya, maksudnya. Itu bener nggak bisa ditebak datangnya dari mana gitu. Kayak yang aku teh gak cengeng sebenarnya. Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tina. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku senang akhirnya punya bintang tamu yang seumuran sama aku. Oh gitu ya. Biasanya pasti lebih muda ya? Biasanya 6, 9, 10 tahun lebih muda gitu. Oh, oke. Ya, mari kita lihat ya bedanya apa. Tertarik banget nih. Apa namanya, kan itu tuh produk yang mulainya tahun berapa tuh sebenarnya, Tina? Botanina tuh sebenarnya di tahun 2014, sekitar 7 tahun yang lalu ya berarti. Tapi sebenarnya apa namanya istilahnya ngulik-nguliknya sih 4 tahun sebelumnya. Jadi 11 tahun yang lalu ya aku pertama kali kenalan lah. Di masa itu kan masih jarang banget ya produk sejenis ini gitu. Oh banget banget. Jadi aku tuh di rumah kebetulan ada satu ruangan yang nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi dikasih lah sama mama gitu. Jadi aku kayak bisa terus aja di dalam ruangan itu gitu, kayak nyoba-nyoba ngulik gitu, karena bener-bener otodidak ke zaman itu ya. Jadi aku tuh memang belajar sama satu guru kan, namanya Andrea Buce gitu ya. Cuman dia kan di Amerika gitu kan. Terus yang memang kayak apa otodidak aja gitu, kayak coba nyoba terus kayak nyari-nyari vendor sendiri gitu ya. Bahkan waktu itu yang aku ingat sampai sekarang nih ya, nyari botol kan masih susah ya, kan Tokped belum segede sekarang kan. Terus jadi aku tuh diantar temen ke Jakarta nyari toko botol di samping rel kereta api di sebelah Roxy gitu lah, pokoknya kayak gini banget gitu ya maksudnya. Tapi ya jadi si perjuangannya tuh emang dari nol nol banget gitu ya. Bedalah kalau sama sekarang kan udah banyak banget teman gitu. Jadi memang bertukar ilmunya gitu, jadi bisa lebih update apa sih info-info vendor, info-info apalah gitu. Gitu sih. Dulu kan ngulik nih, terus dapat formulanya kan. Nah itu pas dapat formulanya itu langsung ke vendor kan harus minimal ordernya harus banyak ya Tina ya. Jadi kalau Botanina dulu tuh kita emang semua sendiri. Jadi kayak home industry lah ya seperti itu. Karena kan tetapi Mas Do tuh gini, kalau bahan bakunya sih memang kita beli ke vendor ya sih. Jadi kita nggak yang nyuling sendiri gitu. Kan itu kayak harus apa ilmunya beda lagi gitu ya. Kan itu beneran kimia banget seperti itulah. Nah, cuman apa namanya? Cuman kita tuh ngelakuin semua produksi itu sendiri gitu di satu ruangan kecil gitu awalnya gitu ya. Terus dengan peralatan seadanya gitu aja sih. Jadi emang Botanina awalnya beneran dari A sampai Z itu dilakuin. Cuman sekarang kita memang cuman kalau sekarang kita udah mulai apa sih mikir-mikir ya, karena kita nggak bisa ngelakuin semuanya juga seperti itu kan, dan masing-masing udah punya skillnya, makanya kita sekarang partner kayak gitu, kayak ke pabrik partner kayak gitu, pakai agensi. Dulu dulu pas awal-awal tuh jadi kayak apa sih? Aku tuh penasaran ya kenapa Tina berani dulu buat
milih ini di bidang bisnis tuh ini yang aku pilih gitu. Sedangkan kan pada saat itu masih jarang orang yang apa sih yang apa punya concern ke pengen yang herbal gitu ya, pengen yang alami gitu kan, pada yang terus kan pastilah harganya juga pasti lebih mahal daripada harga produk yang kimia kan ya gitu yang di pasaran. Nah itu gimana Tina? Kenapa sebegitu yakinnya Tin? Eh, Mungkin kalau masalah sebegitu yakinnya sih, ini menurut aku agak-agak leap the faith kali ya. Tapi memang gini sih, jadi kan waktu itu awalnya 9 tahun yang lalu itu kan, 11 tahun yang lalu itu, jadi ceritanya kan aku kayak ketemu satu jurnal gitu ya, yang memang ngasih tahu kalau tingkat pencemaran di dalam rumah itu bisa lebih tinggi daripada di luar rumah kan. Nah itu kan kalau zaman dulu tuh itu kayaknya level of awareness-nya masih rendah banget gitu ya, karena kan kita mikirnya polusi itu mah ya apa namanya dari mobil gitu ya, dari pabrik seperti itu. Nah terus pas aku baca-baca lagi, kenapa sih kok bisa kayak gitu. Nah ternyata memang asalnya tuh dari produk sehari-hari yang kita pakai di dalam rumah seperti itu. Nah cuman memang isunya kenapa nggak pernah apa ya, mungkin kenapa tingkat kesadaran masyarakat kita segitu rendahnya, karena pertama dari regulasi itu memang satu produk itu tuh terutama yang kategori peralatan rumah tangga ya, kayak pengharum ruangan yang disemprot-semprot itu secara regulasi memang nggak diwajibkan mencantumkan semua bahan. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi cukup bahan aktifnya aja. Makanya kalau kita lihat di kemasannya misalnya cuman parfum sama apa gitu ya, cuman 2 biasanya. Padahal sebenarnya tuh isinya tuh ternyata kayak rokok, Nuti. Kebayang nggak? Jadi isinya, iya, jadi zat kimia yang ada di dalam misalnya produk rumah tangga, produk pengharum itu sebenarnya kompleks kayak rokok. Cuman mungkin istilahnya kita nggak pernah diedukasi aja soal itu pertama gitu ya. Dan memang aku bukannya apa ya istilahnya, aku harus hati-hati ngomong di sini soalnya bentar ya. Jadi kan manusia itu kita bahan organik ya, tumbuhan, hewan kita bahan organik gitu. Jadi memang naturally kita itu jodohnya itu kalau makan, kalau pakai apa-apa tuh ya sama yang natural gitu ya, karena badan kita memang bisa mencerna gitu ya sesuai kapasitas manusia. Dan semua bahan natural itu kalau setelah kita cerna itu akan dikeluarkan kan, karena memang kalau yang namanya makhluk hidup kan tidak didesain untuk hidup abadi gitu ya, jadi memang nggak akan tahan lama gitu seperti itu. Nah cuman bedanya sama bahan kimia kan, bahan-bahan rumah tangga itu kan waktu itu banyaknya yang komersil, bahan sintetis kan, kimia gitu. Nah masalahnya kita kemarin sempat riset juga tuh, kita tuh sebulan ya, kita bisa mengkonsumsi itu 50 jenis produk rumah tangga gitu, bayangin gitu ya. Mulai dari pembersih, mulai dari pengharum, mulai dari apalagi ya, produk rumah tangga tuh. Pokoknya kita kemarin di setiap ruangan kita coba data, dan itu tuh bisa sampai 50 merek yang kita pakai gitu. Nah, di mana mayoritas adalah berbasis bahan kimia dan kita pakai itu mungkin setiap hari gitu ya, atau minimal setiap minggu misalnya. Ketika badan kita terus-terusan terpapar gitu, karena kan semua yang kita pakai, semua yang kita hirup itu kan masuk ke dalam tubuh kan. Nah, ketika kita begitu banyak terpapar, jadi si badan kita tuh jadi kayak overload gitu. Jadi kapasitas kita mencerna dan bisa mengeluarkan zat apapun yang masuk ke tubuh tuh jadi nggak seimbang gitu dengan yang kita terpapar gitu, seperti itu. Makanya ada istilahnya badan kita tuh menjadi toksik lah kira-kira gitu kan. Nah itu, dari situlah terus aku belajar, sebenarnya udah ada alternatifnya, bahan-bahan alam gitu ya. Tapi memang saat itu pertama brand yang bikin produk alami itu masih sedikit banget, dan yang kedua itu rata-rata brandnya itu import dan dibanderolnya tuh harganya mahal. Dan menurut aku karena meren gara-gara aku pas kuliah semi aktivis gitu ya, aktivis sosial atau apalah, jadi
menurut aku tuh kayak oke, kesehatan itu kan hak setiap orang ya, itu kan kayak HAM gitu ya. Tapi dengan produk alami yang cuman bisa diakses kalangan terbatas tuh menurut aku kayak this is not right gitu ya. Kayak harusnya semua orang bisa lebih mengakses gitu, kayak keluarga sehat itu tuh hak setiap orang loh, seperti itu sih. Nah, puncaknya itu adalah saat aku hamil. Jadi aku tuh bikin Botanina waktu aku hamil nanti. Nah, jadi ceritanya itu kayaknya ya secuek-cueknya perempuan gitu kan, apalagi kalau misalnya badan kita sehat, nggak ada bawaan alergi, asma gitu ya, karena biasanya memang orang yang bisa sensitif sama bau dari parfum sintetis atau bahan-bahan yang bikin gatal-gatal gitu ya, kalau habis nyuci piring itu memang biasanya paling banyak yang memang punya sensitivitas kulitnya gitu ya, atau asma seperti itulah. Nah, oke, balik lagi ke tadi, secuek-cueknya perempuan sama apa yang dia konsumsi atau apa yang dia pakai, sepertinya hamil itu menjadi momentum dia lebih aware ya soal apa yang masuk gitu kan. Karena kita harus menjaga dengan baik sih kualitas janin lah ya, apa sih asupannya seperti apa. Nah, waktu itu ceritanya aku mulailah jalan-jalan kan. Aku mau nyari produk nih yang buat perawatan tubuh, buat apa gitu kan. Karena memang sebelum bikin Botanina kan lebih kayak apa sih, ngulik-ngulik gitu ya, kayak gitu. Tiba-tiba, dan itu buat diri aku sendiri gitu kan. Nah, pas yang aku hamil, lihat-lihat kayak wah susah juga ya cari produk buat ibu hamil gitu. Karena yang ada di pasaran ada yang mungkin bilangnya green atau natural, tapi ternyata setelah baca bahan-bahannya, kan sekarang aku tahu gitu kan ini tuh sintetis atau alami, ternyata masih ada kandungannya gitu. Atau bahkan kayak yang tadi nggak lengkap kayak gitu kan, kayak aku nggak bisa tahu nih isi di balik semua ini gitu kan, seperti itu. Nah, ya udah, jadi aku bismillah aja gitu ya, kayak oke, aku tuh intinya sih kalau masalah apakah aku yakin di awal, sebenarnya keyakinan ini tuh pertama leap the faith. Jadi kalau dari segi kepercayaan diri atau keyakinan juga tetap selalu ada keraguan gitu. Apakah aku bisa gitu ya, bikin bisnis itu kan nggak gampang. Tapi alhamdulillahnya aku punya support system Nuti. Jadi si produk itu aku coba ke teman-teman gitu ya, kayak Tin efektif kok di aku gitu ya, pokoknya ke lingkungan terdekat kayak gitulah. Jadi si keyakinannya itu bertumbuh sih gitu. Gitu. Dan makin ke sini rasanya ya makin ke sini tuh keyakinanku tuh makin tumbuhnya itu, maksud aku bukan dari sisi dari luar sih ya, karena kalau bisnis tuh kan turun naik ya. Tapi kan kuncinya tuh sebenarnya gimana kita di dalam satu perusahaan itu selalu penuh pengharapan gitu. Nah, anehnya itu kalau di Botanina ya, kayak ya memang kita satu tim memang alhamdulillahnya tuh kita spiritnya memang pokoknya kerjain aja gitu ya. Jadi bukan masalah yakin hasilnya bagus sih sebenarnya, tapi lebih ke kita yakinin aja sih proses kita gitu. Nah, anehnya itu seiring perjalanan kita tuh kayak entah kebetulan atau memang udah diaturnya gitu ya. Kita tuh suka tiba-tiba ketemu orang-orang yang bisa dan mau bantu gitu. Kayak gitu. Nah, jadi semakin kita ngalamin itu tuh kayak oke, kalau kita niatnya baik, yakin aja dulu gitu ya, bismillah aja dulu, ternyata seiring perjalanan itu ketemu gitu orang-orang yang care, orang-orang yang satu value, satu visi. Gitu sih. Sama ya. Gitu deh. Ini tapi kan produknya Botanina ini berarti kan benar-benar alami ya, Tina. Terus untuk menjaga keawetannya kan, untuk berapa lama, sekian lama itu memang benar-benar nggak pakai pengawet atau gimana tuh, Tina? Oke. Jadi nih produk itu ternyata kan ada yang teksturnya oil base ya. Jadi berbasis minyak gitu. Ada yang water base, ada yang berbasis air. Kalau pengawet itu biasanya memang dipakainya buat yang water base, karena ternyata
bakteri itu atau jamur itu memang salah satu bahan makanannya itu ada di dalam air seperti itu. Nah, tapi kalau yang oil base sebenarnya di kita istilah expire itu adalah tengik kalau di minyak gitu ya. Seperti itu. Jadi bukannya tumbuh jamur gimana gitu, tapi tengik karena dia udah teroksidasi kan. Nah, untuk masalah pengawet jadi sekarang itu memang udah banyak bahan baku pengawet yang memang natural base atau kalaupun nggak natural itu biasanya udah non toksik lah seperti itu gitu sih. Karena memang masalah natural atau enggak yang bisa aku bilang adalah nggak semua bahan alami itu aman sama aja gitu ya kan. Ada juga ya bunga yang bisa jadi racun kan juga ada kan gitu. Ada, dan nggak semua bahan kimia itu nggak aman, apalagi dengan perkembangan sekarang gitu ya, seperti itu sih. Tapi kalau di Botanina memang semua yang kita pakai natural kalau sampai saat ini ya gitu. Gitu. Dulu Botanina awalnya ngeluarinnya produk apa dulu nih yang pertama kali jadi best-nya banget gitu? Mungkin ini ada kaitannya dengan si keyakinan gitu ya. Karena maksud aku ketika kita yakin tuh bukannya nggak perhitungan juga gitu. Nah, jadi ceritanya kan kita udah kayak ngitung kan si HPP-nya berapa gitu kan. Terus kita mau ngambil untungnya berapa gitu misalnya. Memang dari harga itu kan kita lebih tinggi daripada harga pasaran di masa itu. Apalagi Botanina kan mungkin termasuk salah satu pelopor gitu ya. Kayak ya kan orang juga kayak apaan sih ini gitu ya, udah produknya lokal, baru, mahal pula gitu ya, seperti itulah. Tapi salah satu perhitungan yang kita lakukan adalah di bisnis itu kan ada istilahnya target market dan kesiapan pasar kan. Nah, yang kita lihat adalah waktu itu kita mau masuknya dari mana. Nah, itu tadi orang tua mau secuek-cueknya ke diri dia, kalau untuk milih buat anak, dia biasanya akan lebih selektif. Karena anak itu kan di persifnya itu masih sensitif, organ dalamnya belum tumbuh sempurna, seperti itu kan. Makanya kita waktu itu bikin produk pertamanya yang ada kaitannya terutama dengan isu kesehatan anak-anak. Jadi kita bikin dulu tuh namanya cold and flu aromatherapy spray. Sekarang tuh namanya redam aromatherapy spray. Jadi karena kita negara tropis, penyakit pernafasan kan salah satu yang paling banyak terjadi ya. Itu terus kita bikin dulu tuh namanya Immune Guard baby oil, Immune Guard kid oil karena waktu itu aku ngelihat produk yang ada di pasaran itu banyaknya base-nya mineral oil seperti itu. Sedangkan baby oil kid oil kan kalau waktu anak-anak masih kecil tiap hari ya buat pelembab, buat mijet seperti itu kan, buat kalau kembung masuk angin. Sama satu lagi itu sampai sekarang masih best seller, dulu namanya all purpose healing salve buat kayak luka kayak gitu. Sampai sekarang si 3 yang itu masih yang best seller sih. Itu pertama kali ngeluarin langsung diterima atau ada proses edukasinya berapa tahun gitu supaya orang tuh masyarakat tuh mau nerima gitu? Ya. Alhamdulillahnya sih memang kalau produk review testimonial itu bisa gitu ya. Jadi kayak ya kok bagus gitu ya lain-lain. Tapi ini masalah exposure-nya sih ya. Jadi strategi yang kita bikin dulu itu kan jadi aku ceritanya dulu tuh sendiri kan. Begitu aku ngelahirin, aku memutuskan untuk menggandeng partner gitu ya. Nah, partner aku itu Olva namanya, dia aku fokusin ke marketing seperti itu. Nah, jadi ide-ide yang dilakukan Olva adalah jadi kayak kita punya kan teman-teman yang mungkin blogger gitu ya, terus influencer udah mulai naik gitu, teman-teman aja sih, kita belum sampai bayar nih ya gitu. Kalau sekarang tuh istilahnya apa sih, mikro gitu ya, mikro influencer misalnya. Nah, jadi kita aktif bagi-bagi produk aja. Terus dari satu orang kan dia bakal kayak ngenalin ke orang lain gitu kan. Terus ya udah kita kayak
kalau ada event-event anak-anak, parenting misalnya, kita support produk. Dari sana makin banyak orang yang coba lagi, makin banyak kita dapat testimoni, gitu aja terus gitu. Gitu sih. Gitu. Berarti masuk Instagram tahun berapa tuh mulainya? 2000 dari 7 tahun yang lalu. 2014. 2014 itu memang masih ini ya, masih oke jadi dia si Instagram ini masih benar-benar boom banget ya itunya algoritmanya. Iya. Algoritmanya. Asik banget soalnya dulu pas segitu memang pas masuk Instagram cepet banget ya pertumbuhannya ya. Iya. Baru mulai tumbuh juga. Dan itu langsung Botanina langsung memutuskan ini visual marketingnya itu seperti ini gitu. Jadi di Instagramnya mau begini itu butuh proses juga. Soalnya aku lihat visualnya udah mapan gitu. Aku lihat Botanina visualnya udah keren banget gitu. Jadi aku pun yang memang pas ngeliat tuh langsung kayak terhibur gitu dengan melihat visualnya gitu. Jadi tertarik gitu, pengen beli gitu. Itu dapetnya kliknya kapan tuh? Ya memang tadi kan aku ceritakan awalnya tuh kita ngerjain semua gitu ya, karena memang modal kita ya di awet-awet seperti itu kan. Jadi kalau proses mencari identitas branding itu memang sampai sekarang juga kita terus-terusan masih diperbaiki gitu. Karena kalau waktu dulu itu kita anggap aja kita orang awam gitu ya, nggak ngerti desain gitu. Ini sih kayak lebih persepsi aja gitu ya. Kalau kira-kira ibu-ibu tuh senangnya yang seperti apa gitu ya. Terus kita milih warna ya berdasarkan kesukaan kita gitu. Tapi seiring pertumbuhan kita kan mulai kayak belajar nih kalau identitas brand itu ya harus tercermin di visualnya seperti itu. Tapi memang dari situ kita mulai reach out ke profesional gitu, kayak kita mulai sewa desainer gitu ya. Karena gimana pun kapasitas kita terbatas gitu ya, kita harus mikirin semua juga nggak bisa. Jadi memang kita banyak dapat bantuan profesional gitu ya. Entah cuman dibantuin nggak bayar atau sampai kita kerjasama sama agensi. Nah, di situ mulai diperbaikin. Terus kita kan misalnya kita mulai hire fotografer yang udah punya, gini nih caranya gitu-gitu, atau bikin video gitu. Jadi memang si visual ini tumbuh seiring kita ngebentuk tim juga gitu sih. Terus jadi targetnya Tina? Jadi lebih gimana tadi lebih sedikit? Jadi lebih detail kan? Kan yang namanya brand itu kan detail banget kan, gitu. Dan untuk Tina sendiri nih sampai sejauh ini berarti udah hampir 7 tahun ya menjalani Botanina ini. Sampai saat ini Tina masih terjun untuk R&D-nya atau memang ada staf khusus yang udah Tina kasih ilmu turunannya gitu? Ya, jadi kalau dulu memang aku formulatornya, cuman memang jadi kan kalau Botanina dulu itu kita memang produknya itu tuh aromaterapi lah ya. Aromaterapi itu kan biasanya dalamnya essential oil sama carrier oil lah. Kira-kira sih besarnya seperti itu kan. Ya sisanya kayak pengawet, vitamin E gitu-gitulah. Nah, cuman seiring pertumbuhan perusahaan kita kan bikin inovasi-inovasi kan, dan memang kita belajar kalau olahan bahan alam tuh ternyata bentuknya bukan cuma essential oil doang gitu ya, ada bahan aktif gitu kan, kayak kalau sekarang ada yang kayak ekstra chamomile misalnya, oat gitu ya, kayak seperti itulah. Nah, karena aku di perusahaan itu aku jadi CEO dan R&D gitu ya, jadi aku memang pada akhirnya harus milih duluan kan, yang harus aku prioritasin. Makanya kalau di Botanina sekarang, di satu sisi aku masih megang R&D-nya, karena nyari orang yang satu vibe juga nggak gampang. Tapi sebenarnya proses di dalamnya adalah Botanina itu kita ngunci, kita yang konsep produknya, apa yang dibutuhin market gitu ya, sama karakter wanginya. Karena karakter wangi di Botanina itu kan punya khas juga ya dibanding brand lain. Karena wangi itu kan sangat subjektif ya Nuti ya. Jadi kayak bukan masalah
bukan hanya masalah bagus dan jelek gitu, kadang cuman masalah apa selera aja gitu. Itu yang kita kunci gitu. Nah, untuk formulasi produknya yang kayak pakai bahan aktif seperti itu, kita serahin ke yang lebih ahlinya gitu. Makanya aku sekarang punya partner formulator yang memang terikat ke pabrik yang kita maklun juga gitu. Gitu. Ini aku penasaran nih, Tina, pernah nggak sih mengalami apa sih perasaan yang, aduh nih susah gitu ya prosesnya gitu, akhirnya pengen berhenti gitu, pernah nggak seperti itu? Ada, tapi nggak sering gitu ya. Mungkin karena kan terjun di industri health, wellness atau skincare gitu ya. Itu teh kalau di Indonesia tuh sebenarnya emang kadang suka bikin frustasi ya, karena apa namanya legal gitu ya, birokrasi itu emang masih gitu ya sampai sekarang. Tapi ya emang itu yang harus dijalanin gitu ya. Jadi kalau masalah mungkin kalau frustasi sih iya kadang-kadang, tapi lebih ke gemes aja gitu. Soalnya kayak kan di kita tuh bisa gitu ya, tiba-tiba ada perubahan izin tuh tiba-tiba gitu, nggak ada sosialisasi berapa itu nggak ada gitu kan. Nah jadi kayak yang kenapa gini-gini amat ya gitu. Niat kita tuh usaha loh ya, maksudnya kita tuh nggak ada niat jadi kriminal gitu kan. Kita insya Allah selalu konsisten di proses bisnis kita, lurus gitu ya. Kita bayar pajak juga sesuai hitungan yang harusnya, kita mempekerjakan orang gitu ya untuk menghidupi keluarganya gitu. Tapi kok rasanya tuh gini banget gitu kan. Tapi kalau lagi kayak gitu, biasanya aku baca testimonial konsumen gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh ya Nuti, rasanya kalau ada satu orang yang bilang, enak loh produknya gitu ya. Sampai sekarang tuh rasanya masih sama kayak smitten gitu loh, kayak yang malu kalau kayak seneng gitu ya. Nah itu tuh masih gitu. Jadi kayak itu yang bikin semangat. Terus kalau ngobrol sama tim di kantor gitu ya, itu tuh jadi kayak oh iya ya kayak ngeluh capek itu bisa, dan aku pun sebenarnya kalau di tim itu cuman ke top management yang apa sih beneran bisa kayak gitu ya, kayak gila banget gitu kan. Tapi kalau keluar sih kayak, dan mungkin nggak tahu sih, itu biasanya cuman kayak paling lama setengah jam sejam, habis itu kayak hilang lagi aja gitu. Kayak udahlah ditelan aja gitu semua semua unek-unek ini gitu ya. Mungkin karena udah umur juga kali ya, udah mulai kayak ges-ges kudu apa, nggak usah banyak pikiran gitu, udah aja lah gitu kayak. Iya. Tambahannya ngulang yang tadi gitu. Anehnya itu tuh alhamdulillah gitu ya. Jadi tiap kali misalnya kita lagi down, baik dari perasaan maupun dari kondisi bisnis, nah itu tadi ketika kita coba out ataupun ketika kita nggak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba suka ada orang yang tiba-tiba datang gitu, entah dari konsumen, entah dari partner, entah dari mentor, entah dari investor bahkan gitu ya. Jadi kayak oh iya ya, alhamdulillah banget gitu sih. Pernah ceritain nggak contohnya gimana? Contoh apa ya, contoh kasusnya gitu, misalnya pas lagi down-nya apa, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang bisa bantunya, itu bantu apa gitu? Aku coba cari sampel ya yang paling dekat aja gitu ya, misalnya kan Botanina itu pandemi kan memang ngaruh buat semuanya ya, meskipun orang bilang industri kesehatan itu salah satu yang sifatnya oral gitu ya, yang dikonsumsi gitu. Kalau buat Botanina kami juga kena gitu ya. Kita tuh awal pandemi kita naik banget gitu, karena waktu itu kompetitor kita kebetulan belum punya produk yang sama gitu. Jadi kita waktu bulan April 2020 itu kita udah punya tuh hand sanitizer yang berbasis alkohol gitu. Kita emang udah punya.
Dan waktu itu kan panik banget kan masyarakat gitu. Jadi kita sempat lembur terus-terusan. Terus dari sana kayaknya sejak bulan itu kan bulan Maret ya. Terus kayaknya sejak mulai bulan Juni, Juli udah mulai tuh agak-agak turun. Karena Botanina kan kita model bisnisnya tadinya tuh bisa gede banget di reseller. Ternyata reseller kita yang paling kena seperti itu. Nah, terus kita kan memang kalau di kami itu prinsipnya cash flow itu utama gitu ya. Ketika kita misalnya punya profit lebih gitu, itu kita selalu ditanemin lagi gitu kan. Jadi nggak semuanya jadi dividen gitu ya buat si ownernya gitu, enggak gitu. Memang kita istilahnya udah kayak ya udah kita ada tabungan seperti itu. Tapi kan ternyata pandemi lebih lama gitu kan. Nah, jadi dari situ kita udah mulai kayak yang wah gimana nih gitu ya. Kita harus kayak mikirin strategi lagi gitu. Nah, tiba-tiba ada temen aku yang dulu kita sama-sama di program inkubasi lah ya di Jakarta, dia ngontak, Mbak Tina, aku mau main ke Bandung ya gitu. Aku mau main ke kantormu gitu. Ternyata dia bawa timnya yang memang angel investor gitu. Terus jadi padahal nggak ada agenda apa-apa gitu. Terus kayak kan aku mah biasa ya kalau misalnya orang nanya ya diceritain aja gitu apa adanya gitu ya, apa sih bagus dan jeleknya seperti itu. Terus tiba-tiba di akhir meeting dia bilang I want to invest, dia bilang, hah? Kayak yang kita tuh bahkan nggak ada mikirin itu gitu, kayak belum ke arah sana gitu kan. Terus kayak apa bisa ya tiba-tiba gitu seperti itu. Terus yang kedua mungkin kita kan memang banyak banget detail-detail yang harus dibenerin kan. Nah terus tiba-tiba si suami aku kan kayak, Bu kamu ngobrol aja deh sama si Abah gitu ya. Dia memang jagoan banget si brandingnya gitu. Awalnya ngobrol, dan dia sama sekali emang orangnya senang sharing gitu. Terus tiba-tiba mau nggak dibantuin yang benar, sok gitu. Terus jadi aku tuh kayak yang meni banyak yang sayang ya gitu. Nah itu kayaknya yang paling bikin semangat tuh karena suka ada aja gitu orang-orang yang care, sayang gitu ya. Itu sih. Jadi intinya mah kalau niat kita baik, memang nggak selalu naik gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa bertahan, manajemen bisnisnya ya rapi gitu ya. Insya Allah sih kayak tiba-tiba ada aja jalannya gitu sih. Masya Allah ya. Dan aku tuh penasaran nih kalau untuk suatu perusahaan yang dapat angel investor itu prosesnya itu gimana sih Tina untuk meyakinkan diri sendiri bahwa bisa menerima orang lain masuk ke perusahaan kita gitu kan. Kadang kan kalau misalnya ada orang lain yang masuk itu kan kita harus persiapannya, terus nanti laporan keuangannya juga harus bener-bener rapi gitu kan ya. Nah itu gimana sih Tina? Kalau aku sih sama Olva tuh pas kita ngumumin ke tim gitu ya bahwa injek investasi gitu, aku bahasanya kita mau dipinang nih gitu. Karena investor tuh jadi kayak nikah gitu. Itu kan kayak masukin orang lain ke ranah rumah tangga bisnis kita kan ya. Jadi memang kalau yang kami lakuin adalah pertama ini dulu sih. Jadi kan biasanya salah satu yang ditakuti ketika investor masuk adalah apakah value perusahaannya bakal berubah seperti itu kan. Itu. Kadang berubahnya itu tuh entah si investornya yang bad guy gitu atau kitanya yang emang belum mantap si value-nya, kitanya sendiri yang masih galau gitu dengan apa yang kita cari. Makanya kalau di Botanina yang kita coba yang kenapa kita pede bahwa kehadiran investor itu insya Allah nggak akan ngerusak value, kita mantepin dulu si value-nya, bukan si model bisnisnya ya, karena kalau model bisnis itu terus si investor dan pihak-pihak lain yang membantu kita mengembangkan model bisnis, tapi si value itu kan cuman kita ya yang paling tahu lah gitu kan seperti itu. Jadi itu
Terus ya kita komunikasikan ke si investor gitu. Kalau Botanina tuh seperti ini. Model bisnis kami sangat terbuka gitu untuk misalnya kita kembangkan seperti apa, tapi value-nya nggak bisa diubah seperti itu. Nah, jadi salah satu yang kita lakukan adalah memang kita semacam background check gitu buat si investor ini tuh, kan dia memang rajin invest tuh gitu ya. Nah, kita cek gitu dia yang investi dia seperti apa sih value-nya gitu, misinya apa gitu. Karena kalau Botanina kan semi social enterprise gitu ya. Karena kita kan balance kan antara profit dengan impact-nya lah seperti itu. Dan pas kita cek ya memang dia juga memang dia salah satu ketertarikannya adalah perusahaan yang punya impact, tapi harus bisa dijalankan secara profesional karena dia background-nya itu financial engineering ya, gitu. Nah, tapi Nuti memang balik lagi, sekenal-kenalnya kita sama calon suami gitu ya, tetap aja kan ada ternyata dia tuh orangnya gini ya, seperti itu. Makanya mungkin bedanya kalau di aku pernikahan kan nggak ada perjanjian pranikah tuh nggak ada kan gitu ya. Tapi kalau di bisnis itu harus ada hitam di atas putih gitu. Termasuk sampai ke exit strateginya kalau emang nggak cocok gitu. Jadi maksud aku tuh itu balance sih antara bismillah gitu dengan background check yang udah kita lakukan, dengan harus ada hitam di atas putih. Dan memang kebetulan tim investor kita ini sangat menjunjung good governance. Jadi pas di awal-awal yang mereka benerin itu adalah otorisasi keuangan itu harus seperti apa, otorisasi keputusan harus seperti apa gitu. Dan yang terakhir memang ujung-ujungnya yang namanya suara di bisnis itu kan dari pemegang saham terbesar kan. Nah, kalau di Botanina memang kalau untuk sekarang kami menerima investor dengan syarat pemegang saham terbanyaknya masih kita. Iya betul. Memang seharusnya seperti itu ya kayaknya buat amannya ya Tina ya. Iya. Kalau buat yang baru mungkin seperti itu. Gitu. Dan dalam perjalanan ini pernah nggak Tina mengalami suatu hal yang benar-benar bikin terpuruk dan kayaknya ada keajaibannya tuh yang benar-benar bikin Masya Allah gitu, dan bikin Tina lebih dekat lagi sama Allah gitu? Bentar ya. Aku tuh kadang kalau mikirin banget tuh suka bingung gitu ya, definisi banget tuh apa. Mungkin definisi terpuruk itu bisa dibilang ya pas yang tadi, yang sejak si pandemi kali ya. Karena kalau sebelumnya itu kan memang beda ya si landscape bisnisnya gitu, kayak memang sejak 3 tahun terakhir ini sih yang paling berat kerasanya ya, mulai dari legal, pemerintah jadi lebih ketat, persaingan juga makin tinggi karena memang market kita juga udah lebih siap ya menerima tren hidup natural gitu ya. Jadi kan attract banyak pendatang baru seperti itu kan. Terus tiba-tiba pandemi gitu ya. Mungkin kalau dibilang terpuruk sih, iya kita ada di kondisi yang emang nurun gitu dibandingin performansi sebelumnya. Tapi ya itu tadi sih pertama kayaknya itu ada aja gitu dikasih jalan ya. Maksud aku bukan tiba-tiba dikasih grant atau rezeki nomplok gitu, enggak sih, tapi kayak dikasih jalan itu tiba-tiba nemu peluang gitu, terus tiba-tiba dikenalin sama orang gitu sih. Jadi kayak itu kali ya, dikasih jalannya kali itu sih. Dan prinsip rezeki udah ada yang ngatur tuh benar gitu. Kayak yang benar-benar itu kali ya. Jadi kayak intinya kalau kita fokus ke prosesnya ya mungkin nggak sekarang gitu ya,
tapi besok tiba-tiba dikasih jalan gitu. Jadi tinggal gimana kitanya aja yang terus terus berjalan gitu ya. Makanya mungkin kalau kami di Botanina, jadi kan kita tuh tingkat turnovernya rendah banget ya nanti biasanya. Gitu. Jadi biasanya orang yang resign dari kita itu misalnya karena dia ngelahirin dan dia nggak kerja lagi misalnya, atau dia harus pindah keluar kota seperti itu. Mayoritas seperti itulah sih kasusnya. Terus kan kita kadang mikir ya kenapa ya mereka tuh apa sih loyal seperti itu? Kayaknya karena mereka secara kultur mereka tuh lihat kalau kita tuh nggak pernah diem aja sih gitu. Dan ketika kita nggak pernah diem, kita tiba-tiba, aku kemarin tiba-tiba diketemuin ini loh, kayak, oh iya Bu, alhamdulillah banget ya, gitu. Jadi ya, mungkin itu kali ya. Cukup menjawab nggak? Aku kadang suka. Cukup. Dan aku juga penasaran nih, Botanina ini untuk 5 tahun yang akan datang ini pingin apa sih targetnya? Ada goals-nya nggak? Ada banget. Jadi kita tuh emang kepengennya itu Botanina lebih bisa ekspansi aja sih se-Indonesia. Jadi kalau gini, kan pas Nuti tadi nanya ya, gampang nggak sih edukasinya buat si Botanina? Kalau kemarin relatif lebih mudah karena mungkin target market kita secara geografis itu di kota-kota besar biasanya. Jadi mungkin udah lebih teredukasi gitu ya sama media dan lain-lain gitu. Tapi Botanina itu kan mimpi kami adalah keluarga yang sehat, dunia yang sehat dimulai dari keluarga dan individu yang sehat kan seperti itu. Jadi kita memang mimpinya itu Botanina bisa dipakai lebih banyak orang lagi dan itu kan akhirnya menyebabkan kita harus ekspansi pasar. Makanya sekarang itu kita dulu tuh reseller kita itu mayoritas toko gitu ya, kayak toko organik, toko baby. Nah sekarang itu kita udah buka untuk siapapun yang mau jadi reseller, mau dan jadi dropshipper juga bisa gitu ya. Mau individu, mau toko dan di kota manapun. Kemarin kita habis pasang ads seperti itu. Jadi kita sih intinya kita pengen ekspansi ke semua kota di Indonesia gitu. Tapi memang kemarin aku diajarin untuk ekspansi ini memang PR-nya juga banyak gitu. Kayak Oke, Botanina mungkin dikenal kalau di Bandung, Jakarta, dan kota-kota Jabodetabek gitu ya. Tapi secara kultur sebenarnya beda gitu ya. Jadi gimana ya? Orang kita itu sejak COVID memang lebih aware sama gaya hidup sehat gitu. Tapi untuk edukasi kenapa bisa pakai produk Botanina yang dioles itu PR buat kami Nuti karena orang kita sehat itu cuma yang dimakan ya suplemen dan sebagainya. Gitu ya. Padahal kan sama ya kayak kita makan bagus kalau sirkulasi darahnya yang salah satu caranya adalah pijat rutin itu nggak rutin dilakuin penyerapan nutrisinya juga mungkin kurang bagus penyerapan oksigen gitu. Nah jadi mimpi kami 5 tahun ke depannya sih intinya kita ekspansi seluruh Indonesia. Bahkan kita sih sekarang udah mulai masuk di platform yang ekspor gitu ya. Karena produk Botanina kan sebenarnya bisa buat siapapun. Kita punya range produk dari anak sampai bisa dipakai orang tua juga gitu kan. Dan harganya juga menurut kami cukup terjangkau gitu, value for money. Jadi itu kita mengembangkan akses supaya bisa diterima market, kita fokus ke branding supaya bisa ngerti Botanina itu value-nya apa, komunikasinya apa. Jadi nyiapin infrastrukturnya supaya bisa siap, nyiapin support buat reseller-reseller, nyiapin digital infrastructure itu banget karena 5 tahun ke depan kita emang udah eranya balance ya antara digital dengan offline seperti itu. Itu sih kira-kira mimpinya gitu. Dan untuk reseller nih kan yang aku tahu nih ya Tina kalau misalnya kita menggunakan
biasa membuka jaringan distribusi itu harus hati-hati dengan perang harga. Kadang-kadang ada reseller yang nakal gitu, jadi dia nurunin harga supaya mengalahkan reseller yang lain gitu. Nah itu gimana cara Tina buat ngejaga iklim persaingan antara reseller gitu? Ya sih, perang harga ini selalu jadi isu gitu ya. Memang kalau di Botanina kita punya harga retail lah ya. Kita punya harga retail yang disarankan lah seperti itu. Botanina itu kan memang kalau saat ini kita tuh reseller ada sekitar 40 ya, kayak gitu. Dan ketika aku bilang tadi kita mau ekspansi, itu kan target kita ke ratusan terus ke ribuan gitu ya, seperti itu. Kalau untuk kondisi sekarang, karena reseller kita baru sejak COVID itu model bisnis Botanina itu tadinya kita reseller banget, lalu COVID kita menjadi retail banget, digital banget gitu, dan sekarang kita balik lagi ke reseller banget gitu ya. Kalau dengan kondisi yang ada sekarang, memang karena karakter reseller kita itu sebelumnya toko organik ya. Mereka itu karakternya bukan perang harga. Jadi mereka itu memang fokusnya ke kualitasnya, si value-nya seperti apa. Mungkin karena ini produknya natural ya, seperti itu. Jadi memang kita masih fokus banget kayak kenapa sih produk natural itu relatively lebih mahal gitu ya daripada produk yang ada gitu. Itu jadi dari karakternya seperti itu. Nah, tapi memang kita ada potensi kalau buka ke orang-orang itu ada perang harga seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi aku bilang. Jadi kita memang selalu ngerilis harga retail kita gitu ya. Harga retail kita di pasaran seperti itu kan. Nah, cuman dengan marketplace yang ada sekarang ya, marketplace itu kan strateginya diskon habis-habisan kan. Dan itu secara brand itu nggak bagus seperti itu ya. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang kan untuk reseller kita punya program engagement. Jadi kita ada meeting gitu ya. Kita kemarin ada acara Botak Connect, itu semacam acara besarnya kita sharing gitu ya. Progres dari Botanina itu ke depannya seperti apa, masukan dari reseller atau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas seperti apa gitu. Nah, lalu kita akan ada meeting reguler yang kecil-kecil tapi terus. Nah, salah satu yang kita terapkan adalah bagaimana cara mengedukasi value gitu ya. Karena sebenarnya kenapa orang perang harga itu kan karena dia nggak percaya value si produk itu sebanding dengan harga normalnya mereka kan. Nah, apa sih makanya kayak konsumen itu pengennya diskon gitu. Sebenarnya nggak selalu kayak gitu. Konsumen itu terutama kalau di target market kita apa istilahnya? Mereka itu kadang yang mereka pengen tahu itu kenapa sih gue harus bayar segini. Nah, itu jadinya yang kita edukasi gitu. Value-nya itu seperti apa. Dan jadi kita kayak semacam dialihkan gitu sih, fokusnya bukan masalah harga nih, tapi ke value-nya. Terus yang kedua yang kita coba ajarkan itu adalah promosi itu harus ya, Nuti. Jadi kemarin yang lagi kita coba terapkan dari belajar selama ini adalah promosi itu memang harus. Kenapa harus ada budget sales? Kenapa harus ada budget marketing? Harus kita mengeluarkan uang supaya makin banyak orang yang coba produk kita dan mereka tahu manfaatnya dan mudah-mudahan mereka mau ngepromosiin bantu ngeviralin ke orang lain gitu. Tapi bentuknya itu bukan diskon, bukan cuma diskon, karena diskon itu secara jangka panjang merusak brand kan. Jadi kayak kan gimana pun kualitas itu ada harga ada rupa ya. Untuk kalangan manapun gitu, ada secara psikologis seperti itu gitu. Jadi kalau strategi promosinya diskon, itu kita mulai kayak mulai kayak ajarin aja gitu kan. Diskon itu ngerusak
brand dan ngeruh profit juga kan sebenarnya. Nah, jadi kita kayak coba share kalau strategi promosi itu kalau misalnya mungkin si konsumennya masih takut nyoba atau mungkin keadaan ekonomi lagi nggak bagus gitu. Kita ada promonya tapi kayak buy one get one. Beli produknya, hadiahnya dapat apa gitu. Jadi secara harga itu nggak dirusak gitu ya. Karena katanya memang tetap beda antara diskon 50% dengan buy one get one itu secara psikologis itu beda gitu. Itu sih. Nah, kalau masalah resellernya nurut semua, ya menurut aku mungkin nggak akan 100% ya. Ada aja yang bandel mah seperti apa gitu ya. Tapi ya so far strategi yang kita terapkan sih itu. Kita lebih ke edukasinya aja dulu. Karena kalau nyuruh orang kayak kita ngasih penalti dan sebagainya, jujur kalau di Botanina kita belum fokus ke sana. Justru kita fokusnya ke edukasi aja biar semua juga sama-sama enak. Dan kenapa kita ada meeting reguler itu sebenarnya tujuan kita supaya sesama reseller itu tidak menganggap sebagai saingan gitu. Tapi kita sama-sama ini gitu. Kan dari si mindset aja udah ya ketika gitu. Itu sih istilahnya kita sekarang. Mungkin kalau memang nanti kondisinya beda, kita mungkin beda lagi strateginya gitu sih. Gitu. Masalah strategi nih, Botanina pernah nggak mengambil suatu strategi yang ternyata salah gitu? Ya, ada. Mungkin yang paling baru aja kali ya. Ngelihat nggak kalau Botanina itu sekarang lebih mature ya? Ya. Dibanding desainnya dulu kan. Nah, sebenarnya bukan strateginya salah sih ya, tapi kurang apa istilahnya ya? Kurang ditajemin mungkin ya. Jadi ceritanya Botanina itu kan dulu pasar kita, target market kita itu kan keluarga ya. Di mana definisi keluarga di Indonesia itu biasanya ada anak kecil, definisi keluarga. Apalagi produk kita dulu memang kuatnya aktivasi brand kita, kolaborasi, sponsorship, influencer juga memang dulu tuh kita kuatnya di situ gitu kan. Tapi secara persepsi market tuh dapat banget kalau Botanina itu misalnya kita tanya Botanina tuh apa sih value-nya? Keluarga. Nah, salah satu yang kita coba kembangkan adalah keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat, bahagia itu kalau orang tuanya bahagia kan, seperti itu. Nah, dulu tuh kita fokusnya adalah pakai produk natural supaya anak-anak kamu sehat. Padahal orang tuanya juga sebenarnya bisa pakai, karena produk Botanina itu nggak cuma buat anak-anak, cuman kita kurang menekankan di situ. Makanya ketika kita rebranding, kita desainnya juga dibikin lebih mature untuk nunjukin bahwa produk kita tuh nggak kekanak-kanakan seperti itu. Nah, maksud aku strategi yang salah adalah jadi kita kan di level konsumen itu ada macam-macam ya Nuti. Ada yang memang end usernya, ada yang memang decision makernya, ada yang influencer, ada yang memang yang bagian belinya gitu. Nah, kalau di industri kita itu kan ternyata si macam-macam itu bukan orang yang sama kan. Usernya bisa jadi anak-anak atau suaminya, tapi yang beli sebenarnya istrinya lagi gitu ya, atau si perempuannya lagi gitu. Nah itu, jadi kemarin itu mungkin salah satu kesalahan kita adalah kita komunikasinya jadi ke semuanya, jadi ke si suaminya, jadi ke si anaknya, padahal sebenarnya decision maker-nya itu perempuan, seperti itu. Nah, jadi salah satu yang kita perbaikin adalah fokus nih, decision maker-nya siapa? Karena itulah yang harus kita pengaruhin gitu. Story-nya ya harus relate sama si perempuan ini. Meskipun nantinya dia beli buat suaminya, dia beli buat anak-anaknya, tapi tetap yang kita pegang adalah istrinya. Jadi nggak usah jadi sibuk deketin suaminya gitu. Karena nggak akan nyambung soalnya. Orang dari desain kita aja dan dari nama kita kan sangat feminin ya, seperti itu. Susah
Deketin cowok buat beli botanina gitu kan. Tapi kalau ceweknya udah maksa gitu kan, Pak pakai deh, ini sehat gitu. Oh oke dah, nurut-nurut aja sebenarnya gitu ya. Itu sih jadi itu salah satu yang lagi kita perbaikin lah, salah satu contohnya. Terus juga bahwa ketika kita ke perempuan ya, perempuan zaman sekarang juga beda ya. Ada yang memutuskan berkeluarga dengan anak, ada yang memutuskan berkeluarga with no kids, ada yang mungkin memutuskan ataupun memang belum berkeluarga. Nah itu jadi salah satu yang kita perbaikin memang kalau buat sekarang perempuan itu komunikasinya nggak cuman keluarga doang yang jadi sasarannya, isu-isunya gitu. Masih banyak isu terkait perempuan yang bisa kita gali. Itu sih kira-kira. Insya Allah ya, memang untuk ngobrolin masalah branding itu nggak cuman segini, banyak gitu yang harus harus diobrolin, harus diperhatikan gitu semuanya. Isu yang ada sekarang bisa berubah lagi tahun depan, bulan depan pun bisa berubah lagi gitu ya. Jadi harus terus update terus ya kita. Ya banget. Dan emang kalau aku diajarin harus kita mesti tahu core-nya kita sih. Itu pengennya ngapain. Termasuk kita harus fondasi si bisnisnya kayak yang tadi. Balik lagi, bisnis itu soal ngerti market kita gitu. Itu aja terus yang diubek-ubek. Makanya mungkin salah satu juga strategi Botanina yang menurut aku salah adalah kita kurang serius soal riset pasar. Maksudnya kita kurang ngobrol ke konsumen seperti itu gitu ya. Mungkin karena itu kali ya, kelemahannya era digital, apalagi COVID, ada WFH, ada PPKM tuh, kita memang jadi agak-agak tricky gimana caranya komunikasi dengan market. Kalau kita di bazar mah kan senang ya bisa ngobrol ngalor ngidul gitu ya, seperti itu gitu. Tapi kalau di digital itu kan kayak gimana ya caranya nanya gitu ya, kayak harus nge-zoom dulu, harus bla bla gitu sih. Tapi ya itu tadi sih, branding itu sebenarnya ya harus ngerti dulu value-nya sama target market. Isinya ya kita kayak yang Uti bilang kan bener, riding the wave ya, isu yang relevan buat si target market kita tahun ini apa, tahun depan beda lagi, komunikasinya beda, tapi value-nya, pribadinya masih orang yang sama kan. Seru sih, branding itu seru banget. Seru banget, nggak beres-beres gitu. Iya, selama brand itu hidup ya brandingnya harus tetap jalan, mengikuti kehidupan. Iya banget, evolve banget. Oke, mau tanya nih, apa perbedaan visi Tina dari yang dulu pas awal mendirikan Botanina dan visi yang Tina sebagai entrepreneur sekarang? Ya, ini memang tricky banget ya. Jadi kalau dulu pas Botanina didirikan, itu kan kita kayak punya visinya itu idealisme kita gitu ya. Keluarga itu harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kayak kita tuh semacam punya nilai dan idealisme yang kita berusaha sebarkan gitu ya ke masyarakat, seperti itu. Kalau kaitannya dengan visi sih, jadi kalau dulu itu sifatnya lebih kayak kita dalam keluar gitu. Jadi kayak nge-push gitu ya. Dari si Botanina tuh seperti apa. Itu sih. Cuman memang ternyata bisnis itu balik lagi sih. Bisnis itu adalah gimana kita ngasih manfaat gitu ya buat masyarakat gitu ya, buat target market. Di mana yang namanya ngasih manfaat itu, mungkin analoginya kayak kita ngasih kado gitu ya. Niat kita baik, kita pengen ngasih kado ke Nuti misalnya gitu. Tapi, kalau misalnya aku nggak ngerti Nuti orangnya seperti apa, kado sebagus apapun yang aku siapin, kalau nggak cocok sama yang Nuti suka, percuma gitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi kalau dari visi kita sih,
Kalau dulu itu kayak kita nge-push. Kalau sekarang kita belajar bahwa kan kalau Botanina memang dulu tuh kita artisan ya Nuti ya. Ya kalau sekarang kita ketika menjadi ketika kita menjadi bisnis yang akan diekspansi, yang akan scale up lah kayak gitu, visinya udah bukan jadi artisan lagi. Tapi sekarang makanya tadi aku bilang kalau Botanina harus lebih rajin ngobrol sama konsumen, harus lebih apa gitu. Karena ternyata meskipun kita punya misi dunia yang sehat, dimulai dari individu yang sehat gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau kata ajaran Nabi mah, apa sih yang kita harus lembut ketika ngajarin ke orang, ketika ngingetin ke orang. Nah itu sih kira-kira si kelembutan itu tuh si kelembutan itu tuh kita lakukan dengan cara kita mesti tahu dulu nih apa yang jadi isunya di market kita, apa yang jadi concern mereka seperti itu. Lalu kita kayak apa ya yang cocok untuk mereka saat ini gitu. Karena kita nggak bisa maksain yang idealisme kita ke orang yang belum siap, itu malah jadi clash gitu ya, kayak dua-duanya sama-sama nggak happy kan, kayak yang kita terkesan memaksakan gitu, mereka juga kayak apa sih, kayak lu nggak kenal gue juga gitu ya. Dan memang kan mungkin stage tiap orang juga beda-beda gitu sih, itu sih. Jadi kalau perbedaan visi mungkin kalau di Botanina kita pindah dari artisan ke ke yang lebih apa sih istilahnya, non artisan. Nah ya benar-benar industrial, kapitalis tanda kutip lah kayak. Kalau dari Tinanya sendiri nih, ada perbedaan visi nggak dari awal mendirikan Botanina sampai sekarang, dari seorang Tinanya sebagai entrepreneur? Aku tahu ya apakah ini masih bisa dinamakan visi atau beda istilahnya ya. Tapi yang pasti sih perubahan yang aku rasakan mirip kayak yang tadi sih. Mungkin kalau di bisnis tadi kan bergerak dari artisan menjadi industrial gitu kan. Kalau di secara individu, aku bergerak dari semuanya mikirin sendiri, nge-push dari dalam, dengan sekarang itu fokus ngedengerin sih. Jadi aku tuh sempet ya ada masa-masa stres gitu, karena aku kayak, tugas CEO tuh apa ya gitu ya, kayaknya banyak yang harus dipikirin gitu ya, kayak urusan ini, terus kayak, kalau misalnya otak gua lagi nggak bener gimana gitu ya, kayak gitu-gitulah. Tapi terus aku belajar kalau sebenarnya cukup dengan ngedengerin gitu. Jadi kayak sekarang aku nikmatin banget ngedengerin, misalnya kalau konsumen ngobrol apa, reseller ngobrol apa, tim internal aku ada keluhan apa, dari vendor ada apa, ngedengerin tren ada apa sih di luar gitu. Karena aku kan tadinya kayak apa sih tren gitu ya, tapi ternyata tren itu sangat menarik karena it's about people gitu ya, kayak mereka teh lagi pada senang apa sih, sibuk apa gitu. Dan memang jadinya aku sekarang fokusnya apa yang kita dengerin itu kita sintesis ya istilahnya gitu, disesuaikan dengan value kita, terus ya kayak diolah aja gitu. Jadi kayak sesimpel itu ya bisnis tuh gitu, ngedengerin. Kebetulan kan aku ceritakan ya, aku 2 minggu ini lagi ikut training gitu kan. Ya gitu, kayak ngedengerin dari si mentor ini ngomong apa, dari si mentor ini ngomong apa. Jadi kita nggak harus mikir semua sendiri gitu loh, kayak capek sendiri aja gitu ya, kayak gue mikirin apa gitu. Enggak gitu. Jadi sekarang kayak lebih light aja kerasanya gitu ya. Dengerin aja gitu. Dengerin partner, dengerin ya itu tadilah, semua didengerin aja. Nah itu tips bagus tuh ya, memang benar, kita dengerin aja, tinggal dengerin aja, bukan kita berpikir mau apa orang, kita denger aja maunya apa gitu ya. Iya. Maunya apa gitu. Iya sih, mungkin karena balik lagi tadi ya, karena kami mah bukan seniman ya, bahkan seniman aja kan juga kan
tren yang ada di pasaran seperti apa, isu sosial seperti apa gitu. Apa jadi sorry, bukan masalah seniman enggaknya sih, intinya memang di profesi apapun ya ngedengerin itu ternyata jadi salah satu kunci gitu. Jadi ketika nanti kita udah dengerin, ketika kita mau komunikasi kan kayak udah lebih sefrekuensi gitu ya. Kayak, oh iya. Nah, kayak gitu. Ngedengerin dan mengerti, tapi juga kita emang harus bisa milih. Mendengarkan itu bukan berarti menelan semuanya kan. Gitu sih. Iya. Terakhir banget nih Tina, mungkin punya pesan motivasi buat teman-teman yang memang mau baru memulai bisnis atau sekarang lagi menjalankan bisnis yang bisnisnya tuh kecil gitu ya, maksudnya yang kayak apa, sesuatu yang baru, inovasi baru gitu. Apa sih yang harus dilakukan untuk menguatkan keyakinan buat terus maju gitu? Ya mungkin satu yang satu yang paling bisa aku kasih adalah nggak usah ngerasa sendiri, itu sih. Jadi bisnis itu kan balik lagi ya, masalah apakah kita bisa diterima di masyarakat gitu. Kan si kuncinya di situ ya, bisa diterima. Ketika bisa diterima ya harus dikenal dulu kan sama orang-orang gitu. Jadi maksud aku adalah kita reach out aja ke orang-orang, mau dia jadi konsumen, mau dia belum jadi konsumen, silaturahmi aja dulu gitu ya, karena kita tuh nggak pernah tahu kalau satu orang ini tuh punya circle apa, atau mungkin suatu hari dia ternyata punya yang cocok gitu ya, atau apa sih, jadi kuncinya adalah nggak usah kok kunci sih, tips gitu ya. Kalau misalnya kita niatnya baik gitu ya, dari si bisnis ini tuh kita pengennya ngapain sih gitu ya, dan balik lagi problem si target marketnya, kita memang harus deket ke pasar gitu ya, kita harus deket ke konsumen, kita harus deket ke potensial customer. Niat baik itu jangan ragu untuk kita sampaikan ke orang-orang gitu, untuk kita cerita, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah apa, karena ternyata di luar sana itu banyak juga orang-orang yang entah mencari produk yang value-nya sama dengan kita, entah mencari sesuatu yang mereka pengen merasa berguna, pengen nolong gitu ya. Itu sih, mungkin ada 2 quotes yang aku suka banget, yang aku pakai sampai sekarang. If you want to go fast, do it together. But if you want to go far, do it together. Jadi kalau di Botanina juga sejak awal kami rajin kolaborasi seperti itu. Pokoknya cari support system yang sebanyak-banyaknya. Sama yang satu lagi, aku lupa detailnya seperti apa, tapi intinya adalah kemauan kita, apa ya istilahnya ya, kita harus belajar menerima sebanyak kita belajar memberi gitu loh. Jadi emang harus bisa tangan di atas, tapi banyak orang juga loh yang mau bantuin kita, yang mau nolongin kita. Jadi jangan merasa ragu untuk nerima pertolongan dari orang lain juga sih. Itu sih. Balance ya, the art of giving sama the art of receiving, itulah gitu. Jangan ragu untuk menerima masukan juga mungkin ya, Tina ya, maksudnya. Iya. Jangan menerima masukan. Jangan jadi defensif. Iya. Sekarang misalnya ada yang ngasih masukan tuh kayak, aduh makasih ya, udah sayang banget gitu, sampai ngomong gitu ya. Itu tuh orang care sama kita gitu. Kan kalau cewek katanya kalau dia cerewet artinya dia masih sayang gitu ya. Kalau dia udah diem, itu yang bahaya. Kayak gitulah kira-kira. Dan tadi kali ya, jangan takut sendirinya, ini bukan ke manusia aja ya gitu, tapi aku sih lebih suka ngomongnya yang di atas gitu ya, karena pertolongan itu tuh bener nggak bisa ditebak datangnya dari mana gitu.
Kayak yang aku teh agak cengeng sebenarnya. Kayak bener banget gitu ya. Selama niat kita baik, terus kita jaga silaturahmi gitu, tiba-tiba tuh datang aja gitu sih. Kenapa jadi nangis? Gitu kira-kira. Jadi semangat, reach out. Aku suka nular nih, kalau ada yang nangis suka nular ke aku. Kita kayaknya mesti ketemuan offline nih. supaya sah gitu nangisnya barengan, bukan di digital. Gitu sih. Ya. Terakhir banget Tina, mungkin Tina mau mempromosikan produknya atau ngasih kayak promosi edukasi tentang botanika kepada teman-teman Cubis yang nonton. Oke. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang istilahnya buat teman-teman yang entah udah kenal Botanina sebelumnya atau sama sekali belum pernah dengar, salam kenal kembali. Aku Tina, salah satu tim dari Botanina. Jadi Botanina itu sebenarnya misi kami itu keluarga yang sehat dimulai dari dunia yang sehat dimulai dari individu yang sehat. Jadi makanya kenapa kita bikin produk-produk yang terkait self-care gitu ya, health-care gitu. Itu karena sebenarnya itu salah satu salah satu simbol, maksudnya bisa jadi salah satu tahap pertama kita jaga apa yang dimasukin ke badan, apa yang dimasukin itu bisa dari apa yang dihirup, bisa dari apa yang dioles, bisa dari apa yang dimakan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau Botanina itu sebenarnya adalah produk health, wellness and beauty. Jadi kita memang ada produk untuk imunitas, kita ada produk buat meredakan penyakit pernafasan, dan ada yang buat segala macam luka gitu ya, masalah kulit gitu, bukan hati ya, kulit seperti itu. Terus dan yang siapa sih yang bisa pakai produk kita? Memang kita itu variannya dikembangin mulai dari ada yang spesifik buat anak-anak, itu biasanya yang dipakai tiap hari. Tapi kalau produk yang lain-lainnya sih bisa dipakai semua. Jadi bisa buat temennya, bisa buat orang tuanya, bisa buat usia apapun sih. Itu kalau dari segi produk. Terus kalau misalnya ada yang tertarik buat kolaborasi sama kita atau kerja sama apa, terus mungkin ada yang mau jadi reseller juga atau dropshipper, feel free to contact us aja, ada di IG juga. Nanti biasanya dari admin kita, Dinda namanya, dia bakal kirim ke divisi kalau memang ada request apa. Itu sih nanti paling ya dari kami. IG-nya @botanina_id, websitenya botanina.com gitu. Oke. Itu ya paling kayaknya. Nanti juga bakal ada. Nanti akan kita kasih tulisin semua platform sales sama promosinya, sosial medianya ada di deskripsi video. Iya. Nuhun pisan, nuhun. Ya, makasih Bang. Aduh, jazakillah khair ya, nuhun pisan waktunya. Tina, akhirnya kita bisa ya nih setelah beberapa pekan mundur. Iya, dasar ibu-ibu ya. Ya. Aduh, senang banget bisa ngobrol. Ya. Aku kebetulan juga udah sekitar 2 pekan nih libur nggak nge-podcast nih, jadi seneng banget kayak punya energi baru lagi, udah ngobrol sama pengusaha dan seneng banget karena bidangnya berbeda gitu. Aku paling tertarik kalau ngobrol sama entrepreneur yang bidangnya itu berbeda banget sama aku gitu. Jadi hal yang baru gitu, seneng banget nguliknya gitu. Siap. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, amin robbal alamin. Oke, selamat berakhir pekan. Semoga sehat-sehat semuanya. Izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Oke, dah.